Ustadz itu bilangin ke anaknya kalau dia tuh cinta sama anak tersebut. Dia tuh deketin mukanya ya, kayak tatap-tatapan seperti itu. Kan di salah satu kelas itu ada loteng di belakang kelas. Dia sampai lompat ke jendela, sembunyi di loteng tersebut. Sampai segitu takutnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton, para subscriber dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita kehadiran seorang narasumber yang ingin menceritakan kesaksian dalam hidupnya, yaitu menceritakan sedikit tentang seorang teman wanita yang mendapatkan perilaku yang tidak baik atau kurang beretika oleh dari seorang gurunya. Ini biar tidak kelamaan, sebelum kita mulai obrolannya, kita bertujuan apa sih sebelum harus kita sampaikan bahwa tujuan kita bikin podcast seperti ini itu adalah orang lain yang menyaksikan, orang lain yang menonton itu bisa mengambil manfaat, bisa mengambil sisi baiknya, bukan hanya sisi buruknya saja. Kalau sisi buruknya memang harus kita tinggalkan, tapi kalau sisi baiknya harus kita ambilkan, begitu. Dan semoga tujuannya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terus kemudian ini kita kehadiran narasumber ini, dia mungkin enggan untuk bercerita terhadap temannya, enggan untuk bercerita terhadap keluarganya. Tapi justru kadangkala sesuatu hal yang dienggankan untuk diceritakan ke orang lain itu justru bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi manfaat, bisa diambil sisi baiknya oleh orang banyak, gitu. Begitu Mas ya, kira-kira nanti ini langsung disampaikan aja bagaimana ceritanya, step by stepnya, terus kemudian realitanya bagaimana di kisah tersebut, dan tidak usah terburu-buru, pelan saja biar penonton itu mengerti alurnya, begitu ya. Terima kasih sebelumnya Mas sudah berkenan hadir di konten ini, bisa kita podcast, biar orang lain yang menonton video ini bisa mengambil manfaat. Begitu kira-kira. Silahkan Mas untuk menceritakan kejadian waktu itu yang dialami oleh teman perempuannya tadi. Terima kasih, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya bercerita itu sama sekali tidak ada paksaan dari instansi manapun maupun dari tim HC maupun dari manapun. Dan ini sebelum saya cerita tentang masalah teman saya ini, saya sudah izin ke korban. Soalnya kan itu teman dekat saya. Saya sebelum cerita ini saya sudah izin bahwa ini cerita nggak apa-apa dipublish agar agar orang lain itu lebih berhati-hati, gitu kan ya, seperti itu. Ya, bisa diceritakan gimana itu kisahnya, kronologinya, mungkin dari awal kenal, terus kemudian jangan kalau awal kenal nanti kan kita menyebut nama, ujung-ujungnya kita mengantisipasi yang namanya menyebut nama, menyebut instansi, menyebut merek lah, intinya gitu. Jangan sampai menyebut merek. Kita ingatkan kembali biar ini tidak menyinggung siapapun, tidak menjelekkan nama siapapun, begitu. Silahkan. Oke, baik. Saya pertama kali diceritakan teman saya itu ketika teman saya
background teman saya itu dia orangnya polos tapi sangat berprestasi. Dia ikut lomba, ya aktif, pokoknya aktif di sekolah. Dia selalu apa ya, semua guru itu Kagum. ya kagum. Sampai hampir setiap guru-guru muda di sana itu bisa dibilang sangat suka sama anak tersebut. Bentar, suka dalam arti apa ini? Kagum gitu, kagum dengan prestasinya atau gimana? Bisa dibilang hampir ke suka itu apa ya? Cinta. Iya cinta. Oh gitu. Sampai seperti itu ya. Terus salah satu kejadiannya itu waktu dia ikut salah satu lomba di kota. Di kota. Dia itu kan dari sekolah ya kan, berangkat ke kota tersebut. Dia itu ditemenin sama salah satu guru di sekolah itu. Sebenarnya anak tersebut tuh udah firasat nggak baik kok. Kenapa hanya guru tersebut yang mengantarkan dia? Kenapa nggak didampingi temennya atau guru yang lain gitu. Oh, jadi memang udah timbul kecurigaan dari korban ke pelaku. Iya. Dari seorang siswi ke pelaku, yaitu gurunya tadi. Iya. Dan itu yang minta ngantar itu gurunya sendiri. Gurunya sendiri itu yang apa ya? Yang bisa dibilang yang ngatur rencana itu guru tersebut. Mohon maaf nih, mungkin penonton belum banyak ngerti tentang rencana itu. Rencana bagaimana? Rencana acaranya, lombanya atau gimana, jadwal keberangkatannya atau gimana? Dia ngatur jadwal keberangkatannya itu biar sama anak tersebut. Jadi ketika kan guru tersebut suka ya. Ya, katakanlah guru A gitu. Ya, guru A itu sangat suka sekali, bisa dibilang ya. Sampai apa ciri-cirinya apa kalau suka itu? Suka dari segi gimana itu? Kelihatan secara nampaknya mungkin gimana? Mungkin dari nampaknya setiap kali ada acara apapun itu selalu yang diutamakan anak tersebut. Oh gitu. Iya. Terus kemudian setelah keberangkatan ke perlombaan di satu kota itu, guru itu temenin anak tersebut di bis ya, kan naik bis ya? Ya, naik bis. Nah, itu kan bisa dibilang udah gimana ya? Kesempatan besar lah buat gurunya bisa ya semakin dekat. Iya, semakin dekat dengan anak tersebut. Gitu. Sampai suatu ketika pas di bis itu anaknya ketiduran. Oh ketiduran. Iya. Dan sebelum ketiduran tuh anaknya sebenarnya udah jaga jarak ya. Sudah bilang ke gurunya untuk jangan deket-deket. Udah apa ya? Bilangnya gimana itu waktu cerita? Jadi gini, gurunya itu sempat mau ngerangkul anak tersebut. Oh gitu. Mau nempet lah bisa dibilang. Iya. Terus anak tersebut udah ngasih warning, udah apa ya, nggak mau aku jaga jarak. Ya. Kan bukan murim juga. Gitu. Ya. Mungkin nyampaikan siswinya, seorang siswi itu menyampaikan mohon maaf, jangan deket-deket atau gimana gitu ya. Iya. Kemudian kan namanya orang ngantuk kan nggak bisa ditahan ya kan. Iya. Terus nggak sengaja itu anaknya tidur. Nah ketika itu guru tersebut udah, wah ini kesempatan besar lah bagi dia ya kan. Ya. Terus singkat cerita, ketika anak tersebut bangun, dia kaget, kepala dia udah nyender di pundak guru tersebut. Nggak kebalik.
kepala gimana? Kepala gurunya nyender di enggak, Enggak. kepala anaknya disenderkan ke pundak. Oh, gitu. Pundak gurunya, iya gitu. Ah, Langsung kaget, si anak tersebut langsung kaget, langsung bangun. Gimana ya? Bisa dibilang panik dia. Kenapa tadi kok perasaan nyendernya ke jendela? oh gitu. Harusnya nyender ke jendela Iya. gitu, tapi malah nyender ke itu gurunya itu. Iya gitu. Terus langsung kaget kan, langsung Ustad. Ya, oh manggilnya Ustadz. Iya. Oh, Ini ya mohon maaf para penonton. Ini jadi ceritanya itu seorang siswi yang apa namanya ada dalam sebuah instansi atau sekolahan yang menyebut seorang guru itu adalah Ustadz. Jadi mungkin seorang siswi dengan ustadznya gitu kan? iya seperti itu. Iya ya. Lanjut cerita, setelah sampai di perlombaan itu sebenarnya udah nggak ada kendala, udah jauh lah dari ustadz tersebut ya. Mm-mm. Setelah perlombaan selesai, dia mau pulang. Mau pulang ya, singkat Ya, cerita perlombaan selesai mau pulang. Ya, nah waktu mau pulang itu sebenarnya mau diajak lagi sama ustadz tersebut ditemenin naik bis lagi. Oh gitu, ditemenin naik bis lagi. Iya. Tapi anak tersebut apa ya, dia ingin pulang sendiri tapi bingung. iya kayak mau pulang sendiri tuh takut. Oh gitu. Akhirnya kebetulan dia ada salah satu teman di kota tersebut yang kebetulan mau ikut pulang ke ikut pulang nemeni Iya, kotanya gitu. iya ikut pulang ke kotanya. Oh, iya, kebetulan pulang bersamaan kita tuh gimana? Iya, pulang bersamaan kebetulan. Oh gitu. Iya. Dan akhirnya ya alhamdulillah lah bisa dapat temen, Enggak sendiri. iya. Oh gitu ya. Berarti itu pulang bertiga atau bertiga. Jadi gurunya atau ustadznya tadi, terus siswinya, terus sama temennya gitu. Oh enggak, Enggak. dia minta sama temennya aja, nggak mau sama ustadznya. Oh iya. Oh, tetap naik bis pulangnya. Tetap naik bis. Oh gitu ya. Iya. Nah, terus. Terus singkat cerita ada kejadian lagi itu yang menurut saya yang paling apa ya, yang paling bikin anaknya itu sakit mental ya bisa dibilang. Oh gitu ya. Jadi waktu itu dia lagi istirahat ya, sama teman-temannya lagi ngobrol. Iya. Terus ada salah satu temannya itu disuruh sama ustadz tersebut untuk manggil anaknya ini. Dipanggil, diancamnya tuh gini, Diancam. tolong panggilkan anak ini, nanti kalau nggak mau nilainya saya jelekkan. Pokoknya diancam lah seperti itu. Ya. Jadi itu guru bilang ke temennya minta tolong dipanggilkan anak ini gitu. Iya. Yang siswinya tadi tuh. Ya minta tolong biar siswinya tadi tuh datang gitu. Iya. Kalau nggak datang diancam nilainya akan jelek gitu toh. Iya. Oh gitu ya. Terus. Dan akhirnya anak itu pun ya mau lah ya pasti, daripada nilai jelek ya kan, walaupun dia itu udah firasat nggak baik ya sebenarnya. Terus setelah dia mau dipanggil, dia diajak digeret ke lab, salah satu ruang lab komputer sendiri berdua di situ. Setelah di dalam ruangan tersebut, anak itu dibilangin sama ustadz itu bilangin ke anaknya kalau dia itu cinta sama anak tersebut. Oh gitu. Jadi mungkin seorang ustadz atau guru ini tadi mengungkapkan rasa senengnya gitu, rasa cintanya dia ke siswanya tadi yang masih anak-anak tadi. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, terus si Ana itu jawab,
Enggak Ustadz, enggak. Ini Si anak siapa? si anak tersebut. Oh anak. Iya, si si anak. anak. Oh tak, saya kira nyebut merek. Enggak ya. Si anak tersebut bilang, enggak Ustadz, saya masih anak kecil, saya masih belum cukup umur. Apa ya? Belum waktunya lah, belum waktunya sampai ke hal seperti itu. Ya Tapi- ya. Tapi si Ustadz itu kayak apa ya? Dia melakukan perlawanan seperti apa? Apa ya? Genggam tangan. Nah, genggam tangan sambil kayak berharap kalau cintanya Ustadz itu dibalas sama anaknya itu. Oh gitu. Sampai Sebentar. Biar penonton juga ngerti dan paham. Tadi anaknya itu, perempuannya itu tuh kelas berapa? Kelas berapa? Maksudnya SMP kah atau SMA atau gimana? sebenarnya kurang spesifik ya. Ini kejadian itu bisa dibilang dari awal kelas 1 sampai lulus SMA. SMA kelas 3. Oh, jadi selama kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA Iya. itu berada di dalam satu sekolahan. Iya. Atau satu yayasan atau satu Iya. instansi gitu. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Terus lanjut. Jadi anak tersebut tuh kayak mau berontak. Sampai ustadznya tuh ngelakuin hal, dia tuh deketin mukanya ya, kayak tatap-tatapan seperti itu, sampai bilang buka mulutmu. Itu kayak apa ya, bahasa kasarnya kayak orang mau ngajak ciuman. Ya, Seperti itu. mohon maaf ya, ini sensor tit. Ini mau ngajak, mungkin mau ngajak cium-ciuman mungkin. Iya, seperti itu. Oh gitu. Lo kok disuruh buka mulut tapi? Kurang tahu ya saya, soalnya ustadznya emang bilang kayak gitu. Oh gitu. Mungkin saking apa ya, nafsunya, mungkin saking Saking senengnya Iya. sama orang itu. Ya. terus akhirnya sempat anak tersebut mau berontak, tetap sama ustadznya itu dipegang sampai dipeluk, bahkan dipeluk. Anak tersebut dipeluk, kayak apa ya, berharap terus lah, intinya berharap sampai anak tersebut membalas cinta ustadz tersebut. Oh gitu. Oh, jadi harapannya Ustadz itu anak itu ngerti kalau Ustadznya tuh cinta banget sama anaknya ini tadi gitu toh. Iya. Terus sampai salah satu temennya itu sempat nyariin anak tersebut, temannya nyariin, manggil anaknya, dan akhirnya alhamdulillah temannya itu manggil, ustadznya itu langsung mulai jaga jarak lah, mulai nggak melakukan ancaman lagi, jadi udah dilepas lah. Iya. Dan akhirnya ustadz tersebut tuh masih mau berharap. Jadi gimana ya, ustadz itu sebenarnya mau di kejadian itu mau cerita kalau dia itu cemburu kalau anak itu banyak yang suka. Jadi dia nggak mau kalau seumpama teman cowoknya ataupun dari guru cowok yang lain dekat sama anak itu, dia itu cemburu saat itu. Oh gitu. Jadi dia berusaha apapun kegiatannya, dia ingin dekat dengan anak tersebut. Oh gitu. Terus hal, kalau ini boleh tahu, apa yang pernah diceritakan oleh mungkin seorang siswi tadi atau seorang wanita tadi, tindakan mungkin pelecehan, tindakan mungkin tindakan asusila yang kurang baik lah yang pernah dialami oleh perempuan tadi, selain daripada itu tadi apa mungkin Ini contoh ya, lainnya mungkin. waktu itu setelah pulang sekolah, Oh gitu. dia itu
sebenarnya anak tersebut udah siap-siap langsung pulang ya setelah sekolah. Tapi ustadz tersebut langsung buru-buru manggil anak itu, manggil, diajak ke salah satu kelas di sekolah tersebut. Ya. Langsung dicepet di belakang pintu kelas, dia dicepet biar nggak lari. Gitu. Soalnya anak tersebut berontak kan. Soalnya takut mau diapa-apain lagi gitu. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya anaknya tuh udah ngerti nih ustadz nih atau guru nih semakin apa namanya, mungkin semakin terlihat jelas bahwa dia tuh suka ke dia kan gitu. Iya. Terus berusaha mungkin si anak ini menghindar gitu. Iya seperti itu. Iya ya. Terus lanjut. Kemudian ustadz itu melakukan apa ya? Melakukan hal yang sebenarnya nggak pantas gitu buat seorang ustadz lakuin. Dia tuh megang kayak genggam kayak apa ya, kayak yang kram pipinya, kepalanya ya, pipi, sambil dekatkan muka dia ke anaknya. Oh gitu. Jadi gimana ya, bisa dibayangkan kalau seorang perempuan yang diperlakukan seperti itu kan pasti hatinya udah gimana ya, mentalnya mau kena udah, mental. Iya ya. Bisa dibilang kena mental tuh anaknya, udah ya. Takut banget udah pasti, sampai anak tersebut tuh apa ya, seluruh badannya tuh gemetaran. Dia bilang gitu. Iya, dia cerita ketika di posisi itu dia udah pasrah, udah nggak bisa lakukan apa-apa, soalnya udah nggak bisa gerak, dicepet ya kan. Dicepet di apa tadi? Dicepet di pintu, di belakang pintu. Iya. Nah, habis itu udah pasrah, udah nggak bisa apa-apa. Sampai dia tuh mau teriak tuh udah nggak bisa, soalnya mulutnya kan udah dicengkram itu ya. Disikap lah. Iya, disikap. Terus nggak lama kemudian, untungnya kejadian itu gimana ya, temennya tuh ada salah satu temennya nyariin dia, kok kenapa nggak apa ya, belum pulang gitu. Kan biasanya kalau pulang tuh bareng kan sama temennya, tapi ini kok nggak ada, dicariin. Dan akhirnya dia temennya itu tanya ke salah satu guru di situ, nanyain kok anak ini nggak ada, kok nggak pulang dari tadi. Akhirnya guru itu nyariin ke kelas-kelas, di setiap kelas, sampai akhirnya dia nemuin anak tersebut sama ustadznya. Dan itu apa ya, kaget. Guru itu malah bukan kaget, malah oh ini anaknya di sini, itu tadi dicariin sama temennya. Dan guru yang lihat itu diam aja. Oh gitu. Ya mungkin nggak ngerti apa-apa kan gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Soalnya ustadz itu udah apa ya, refleks kalau ada yang datang langsung lepas anak itu langsung dilepas lah. Ya langsung dilepas, langsung mungkin jaga-jaga atau gimana? Ya bisa dibilang takut gitu. Kalau ketahuan. Terus dan ya akhirnya anak itu ya bisa selamat lah, nggak sampai siapa-apakah. Ya nggak bisa sampai, ya alhamdulillah nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi itu peristiwa itu kan cukup mengganggu mentalnya si anak tersebut. Kok disukai oleh seorang gurunya atau seorang ustadznya kan gitu. Nah ini mohon maaf, saya pengen ngerti juga, ini mungkin penonton yang lain juga bertanya-tanya,
itu ustadz itu sudah punya keluarga atau belum, sudah punya mungkin pasangan atau belum, punya istri atau belum, itu sudah belum? Oke, sebelumnya Ustadz itu sejak ngajar anak tersebut sejak kelas 1 itu sebenarnya belum nikah. Oh, belum nikah. Ya, belum nikah. Dan sebenarnya maaf nih, saya potong maaf. Tidak perlu dijelaskan secara spesifik. Nanti kan mereknya akan tahu. Artinya mungkin instansinya di mana, mungkin namanya siapa, mungkin nanti tahu. Jangan. Kita berharap tetap menjaga kode etik yang baik dan benar. Jangan sampai kita menyinggung pihak manapun. Intinya ini tujuannya untuk bermanfaat tadi loh. Cerita yang diceritakan oleh temennya masnya tadi bisa diambil manfaat, bahwa kita harus berhati-hati, bahwa kita harus bersikap bagaimana ketika begini dan begitu gitu loh maksudnya. Ya, silakan monggo dilanjut. Oke, baik. Sekarang mungkin sejak kejadian itu Ustadz itu sudah berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga gitu intinya. Ya, sudah berkeluarga. Ya, enggak perlu dijelaskan kalau udah punya anak. Ya. Enggak perlu dijelaskan juga kalau belum punya, ya enggak usah dijelaskan. Terus setelah kejadian itu ya dia sudah bisa dibilang trauma banget ketika setiap kali Ustadz itu manggil dia selalu kayak gimana ya, dia panik. Nanti mau diapain lagi itu dia udah panik. Oh gitu. Sempat satu kejadian dia dipanggil Ustadz tersebut, dia langsung sembunyi. Oh gitu. Ya, di salah satu kelas itu ada loteng di belakang kelas. Dia sampai lompat ke jendela, sembunyi di loteng tersebut. Sampai segitu takutnya dia. Tapi gimana ya, Ustadz tersebut manggil dia tuh nggak biasa. Kayak suaranya tuh, cara dia memanggilnya tuh kayak mungkin beda, ada tujuan tertentunya gitu. Iya, kayak nakut-nakuti lah. Anak tersebut tuh takut kalau dengar suara Ustadz itu, takut banget misalnya. Gitu. Saking traumanya. Sampai singkat cerita dia ketahuan kalau sembunyi di loteng. Iya. Langsung. Jadi gurunya itu tuh tahu kalau dia sembunyi gitu. Iya. Langsung lari mau turun ke tangga. Dia lari turun ke tangga, tapi nggak sempat sampai turun ke tangga, itu udah ditarik sama Ustadz tersebut. Oh gitu. Langsung diseret ke salah satu kelas. Tapi nggak lama kemudian ada salah satu guru lewat, jadi Ustadz tersebut nggak jadi melakukan tindakan yang istilahnya berlebihan lagi gitu. Karena ketahuan dan alhamdulillahnya itu selalu ketahuan kan gitu sama mungkin teman-temannya atau mungkin gurunya atau teman guru yang lain dan lain sebagainya, mungkin begitu. Terus mungkin ada cerita lagi yang disampaikan oleh temennya tadi atau orang tadi terhadap masnya. Ada kejadian lagi itu waktu dia mau pulang ke rumah, kan rumahnya jauh ya dia. Iya. Antar kota rumahnya. Kemudian Ustadz itu menawarkan diri, mau nggak aku antarkan pulang ke rumah gitu kan. Iya. Tapi dia sangat nolak banget. Iya, intinya nggak mau gitu kan. Iya. Nggak mau sama usahanya tadi karena
mungkin udah tahu tujuannya Ustaznya tadi kayak gimana gitu. Iya, dia udah firasat buruk nih kalau diantarkan ya kan. Heeh. Sempet anak itu minta suruh ngantarkan temen cowoknya, ya Teman kelas atau iya temen kelas, gitu. suruh ngantarkan dia pulang. Sampai semua temennya itu kayak apa ya, mohon banget antarkan aku pulang, antarkan, daripada dia nanti diantarkan oleh gurunya tadi. ya. Dan akhirnya karena nggak ada temennya yang jawab, soalnya apa ya, mungkin karena jauh ya, kendala jauh, jadi pada nggak mau. Akhirnya nggak mau Ustadz itu Ngantarkan. iya mau nggak mau maksudnya anaknya mau nggak mau terima permintaan Ustadz tersebut Untuk diantarkan tadi. ya. Dan akhirnya ketika di perjalanan Ustadz itu minta di dalam itu nawarkan diri ke anaknya, kamu nggak meluk aku toh, kamu nggak kangen. Terus Buset. Sampai begitu. iya, sampai sini aku gandeng tanganmu sambil nyetir itu padahal ya kan. Heeh. Tapi anak itu nggak mau. Dia selalu apa ya, Itu naik mobil atau naik motor? naik mobil. Iya. Heeh. Dia selalu, anak itu langsung apa ya, kayak apa ya, yang apa, Gimana? Ketakutan anak. iya ketakutan, kayak Histeris. iya, di dalam selama di perjalanan itu dia kayak diem, merem sambil gemeter lah. Oh gitu. Saking takutnya kalau kenapa-kenapa di dalam. Oh gitu. Terus nggak cerita, Ustadz itu kan setelah sampai tujuan, Sampai rumahnya. ya sampai rumah anak itu, Ustadz itu sebelum Ustadz itu pamit pulang, dia kayak ngasih pesan kalau nanti kalau kamu kangen kabarin aku aja, nanti kalau mau VC langsung aja nggak apa-apa, pasti aku angkat. Sampai segitunya Ustadznya, saking cintanya sama anaknya. Oh gitu. Terus singkat cerita, ada lagi ketika ada apa ya, magang. Anak itu magang, terus mau ngekos di salah satu tempat, dan itu lumayan berjarak dari sekolahannya. Dan kemudian Ustadz itu nawarin lagi, selalu nawarin, mau nggak aku anterin ke kos. Dan ya anak itu pun nggak dapet apa ya, nggak dapet tumpangan dari teman-teman yang lain. Dia selalu apa ya, selalu karena terpaksa nggak ada yang nganter kan, jauh juga dari kos ke, dari sekolah ke kos, nggak ada yang nganter juga. Mau nggak mau dia selalu nerima Tawaran Ustadznya ya, tadi. Ditawari mau diantar tadi. ya. Dia selalu yaudah, terpaksa karena ini demi jalani tugas juga dari sekolah, akhirnya dia mau. Oh gitu. Itu Ustadz itu naik motor ya. Jadi di perjalanan Ustadz itu megang tangannya, bilang ke anak itu, sini toh, peluk toh, kamu nggak kangen toh, udah lama nggak ketemu. Sampai segitunya Ustadznya. Tapi ya seperti biasa, anak itu selalu menolak, selalu nggak mau, karena udah berkeluarga juga dia kan.
Oh gitu. nanti kalau kenapa-napa gimana gitu. Terus singkat cerita sampai perjalanan alhamdulillah nggak diapa-apain sampai parah lah. Terus ada lagi satu kejadian, ada acara perkemahan di sekolah tuh, ada perkemahan tapi ini kemahnya di luar sekolah ya. Iya. Dan lagi-lagi kan anak itu jadi apa ya, salah satu panitia di di acara perkemahan itu. Terus dia kan kalau panitia biasanya berangkatnya itu ada yang duluan menyiapkan tempat-tempat di perkemahan itu. Ada juga panitia yang berangkatnya akhir, yang kalau ada barang-barang yang tertinggal dia yang bawanya lah. Iya. Singkat cerita dia mau berangkat ke tempat perkemahannya. Dia tuh lagi-lagi apa ya, nggak dapet tumpangan. Biasanya kan ada sekolah itu menyediakan truk ya. Iya. Nah ini bingung, kebetulan tinggal anak ini aja yang belum dapat tumpangan gitu. Dan akhirnya ada salah satu guru perempuannya nawarkan, kamu mau nggak bareng Ustadz ini kebetulan juga mau berangkat ke tempat kemah itu. Ya akhirnya mau nggak mau dia. Kenapa tuh nggak jawabnya kok nggak mau, aku takut apa gimana? Nggak mau, aku sama anu aja tuh gimana? Kok malah dia juga bilangnya nggak apa-apa gitu kan? Karena dia malu kalau seumpamanya kalau ternyata Ustadz itu melakukan hal-hal yang nggak baik ke dia tuh, dia mau cerita itu takut banget, saking malu ya, bisa dibilang. Malu untuk dirinya sendiri. Yeah. Nanti kalau aku gini begini nanti kalau cerita ke orang lain nanti orang lain tahu gitu. Yeah. Soalnya temennya ataupun guru-guru yang lain mikirnya Ustadz itu apa ya, menganggap kalau anak ini tuh bisa dibilang anak kebanggaan Ustadz itu. Jadi bisa dibilang udah dianggap kayak anaknya sendiri. Jadi ya mungkin teman-temannya atau guru-gurunya mikir itu ya udah biasalah dianggap anaknya sendiri, jadi selalu dibaikin lah, bisa dibilang. Gitu. Jadi parahnya tuh guru-guru yang lain tuh nggak ngeh gitu kan, kalau misalkan ternyata guru itu suka dalam tanda kutip suka ke anak itu dalam kondisi Ustadz itu tadi kan sudah ternyata sudah berkeluarga dan sebagainya kan. Iya, seperti itu. Iya mungkin seperti penonton ada pertanyaan, kok bisa itu perempuannya cerita kejadiannya atau kisahnya tadi ke masnya itu awal mulanya gimana? Awal mulanya dari pertama kok bisa ceritakan, soalnya mungkin kan malu harusnya kalau cerita ke masnya atau gimana lah, itu kok bisa tiba-tiba cerita itu gimana? Ataukah sebelumnya pernah komunikasi apa gimana? Apa kenal lewat mana atau pernah ketemu di mana gitu? Oke, jadi kebetulan anak itu kenal saya dari Instagram. Jadi kita saling follow-followan, terus saling chattingan DM-an gitu ya. Saling ya curhat-curhat biasa seperti itu, sampai akhirnya anak itu kayak mau ngajak ketemu ya, pengen kenal aja lah kan gitu ya, pengen ketemu lah gitu. Jadi kenalnya itu lewat Instagram.
Terus setelah kenalan, ngobrol-ngobrol, chattingan gitu kan, terus apa pengen ketemu gitu, ngajak ketemu gitu toh. Ya. Oh. Terus lanjut. Kemudian nggak lama kemudian itu kita ngadain ketemuan. Ngadain ketemuan maksudnya? Ya kayak mau apa ya, main bareng lah, main bareng. Oh, ketemuan main bareng gitu. Ya. Oh, terus sampai singkat cerita kita akhirnya ketemu di salah satu kafe. Di situ sebenarnya aku nggak nyangka ya, dia bakal ngomong apa ya, dia mau cerita tentang kejadiannya sebelumnya. Itu nggak nyangka gitu toh. nggak nyangka sebenarnya, nggak apa ya, aku belum siap gitu diceritain hal yang seperti itu, yang seharusnya kan mungkin ceritanya ke keluarganya atau ya gitu. apa ya, kan kita belum kenal deket juga gitu. Oh, Jadi tiba-tiba cerita hal begitu saya kaget gitu toh. ya. Oh iya. Terus Nah ini sebentar saya mau nanya, ini dalam rangka apa nih ketemuan itu tuh, dalam rangka apa? Atau kenal temen DM-an, kenal di Instagram terus pengen ngopi bareng atau gimana? Atau ketemu dulan longgar gak dulan bareng apa gimana itu? ya sekedar ingin ketemu lah ya. Ingin ketemu di tempat di kafe tadi? Iya, di kafe. Terus sambil ngopi gitu. Iya. Terus singkat cerita ngobrol-ngobrol bareng sampai akhirnya dia menceritakan itu tadi. Iya, dia mau nawarin ke saya, aku mau cerita nih salah satu kejadian yang sebenarnya aku bingung mau cerita kejadian ini ke siapa. Itu aku bingung mau cerita ke keluarganya, nanti takut kalau kejadian ini bisa dibilang dibawa ke diurus lebih lanjut gitu toh. Dikasuskan sama keluarganya, takutnya seperti itu. Dia juga nggak mau ustadz tersebut kalau kenapa-napa ya, bisa dibilang takut kalau kasus ini tuh bikin dia kasusnya membesar gitu. Ya, bikin membebani pikirannya gitu. Ya, takutnya nambah depresi anaknya nanti. Oh gitu. Jadi terus pengennya anaknya itu gimana? Dia mau nyeritain, mau ngungkapin lah ke dia, setidaknya ada salah satu orang yang bisa dengerin ceritanya cerita dia. Dan ternyata si perempuan ini tadi, si anak perempuan ini tadi maunya cerita ke masnya. Ya. Wah lah gitu. Terus gimana itu? Setelah diceritain gitu kaget apa gimana? Baru pertama kali ketemu apa terus tiba-tiba gimana kok bisa tiba-tiba cerita itu? Kalau dari sayanya ya kaget ya. Ini kan kejadian yang nggak biasa gitu, nggak jarang orang tuh mau cerita sembarangan ke orang. Ya saya langsung kaget kan ketika setelah diceritain kejadian itu. Saya kaget, ini gimana, kamu mau tak ke kasus ini, kejadian ini tuh dibawa ke jalur hukum dan sebagainya. Terus akhirnya jawabannya, dan anak itu jawab, saya nggak mau, aku nggak mau kejadian ini tuh jadi banyak diketahui orang-orang, jadi teman-teman jadi banyak tahu ternyata saya tuh punya pengalaman yang seperti ini. Gitu. Jadi si perempuan tuh nggak pengen teman-temannya pada tahu kejadian itu gitu. Iya. Terus malah justru ceritanya ke masnya yang notabene itu masnya baru kenal dengan perempuan itu. Iya.
Lewat kenalnya tadi lewat Instagram. Ya. Mungkin apa pesan dan apa pesan atau apa yang perlu disampaikan lah untuk para penonton, para subscriber di luar sana yang menonton video ini, mungkin dengan adanya peristiwa atau kejadian temennya masnya tadi, punya pesan apa yang perlu disampaikan, monggo silakan. Buat para penonton dari kalangan atas maupun bawah, dari yang udah dewasa, udah punya anak, lebih lagi punya anak perempuan yang masih sekolah, yang ya bisa dibilang perlu pengawasan dari orang tua. Kalau anak kecil yang masih butuh pengawasan orang tua, buat orang tua tolong anaknya diberi wawasan ya tentang hal-hal yang ya intinya kita mungkin sebagai orang tua harus mengingatkan anaknya bahwa harus berhati-hati begini, ketika ketemu dengan orang begini harus berhati-hati, disampaikan ke orang tua gitu atau gimana ya seperti itu. Lebih lagi buat yang jauh dari orang tuanya, yang lagi merantau, anak perempuan yang lagi merantau, kalau ada orang laki yang baik, yang mendadak baik padahal baru dekat, yang ya bisa dibilang punya jabatan tinggi di lingkungan kalian, tolong kalian jaga jarak. Ya, intinya jangan ditelan mentah-mentah, harus diperhatikan lagi ini tujuannya apa kan gitu ya, seperti itu. Terus apalagi mungkin yang perlu disampaikan, apakah cukup itu atau gimana? Ya cukup ya jadi begitu ya para penonton. Ini sampai mungkin yang saya lihat dari masnya ini seolah tuh tidak siap ketika mendengar cerita dari seorang wanita yang notabene itu baru dia kenal, terus kemudian dia menceritakan kronologi kejadiannya itu sedetail itu ke masnya ini, karena dia anggap masnya ini bisa menampung sebuah cerita pengalaman hidupnya. Nah, buat para penonton, para subscriber, kita harus lebih berhati-hati lagi bahwa kadangkala orang yang terlihat baik itu belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu buruk. Kita bukannya menjelekkan pihak manapun, bukan menjelekkan, bukan menyudutkan apakah ini seorang ustadz, apakah ini seorang guru, bukan di situ poinnya, bukan di situ. Perlu kita perjelas lagi bahwa poinnya siapapun, jadi ini mau pihak dari manapun, mau siapapun, kita tuh harus lebih berhati-hati lagi bahwa siapapun punya potensi bertindak suatu hal yang menyimpang, bertindak suatu hal yang merugikan orang lain. Oleh karena itu perlunya orang tua mengedukasi anaknya, terutama yang wanita, anak-anak perempuannya itu dijelaskan, diedukasi. Terus kemudian ketika posisi kita menjadi seorang laki-laki, seorang kakak dari adik perempuan, nah itu perlu kita jelaskan bahwa adik kita harus jaga jarak sama orang lain, harus hati-hati. Mungkin dikasih pesan-pesan lah, dikasih arahan agar terhindar dari hal-hal seperti ini tadi. Kan kasihan seorang wanita sampai dia mengalami hal yang seharusnya tidak dialami. Seperti tadi kan condongnya kan ke pelecehan seksual. Anaknya sampai trauma, sampai berpikiran, istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu kan budrek, depresi, terus kepikiran sampai mana-mana, hingga akhirnya mungkin plongnya dia sampai saat ini mau cerita dari beberapa tahun lalu, beberapa waktu yang cukup lama dia baru bisa menyampaikan sebuah
sebuah kisahnya itu ke masnya ini karena orangnya mungkin masnya ini dianggap nyaman, diajak cerita bisa, diajak ngobrol bisa, dimintain masukan dan saran mungkin bisa, akhirnya si perempuan tadi mau cerita. Dan kasihannya kalau misalkan kita nggak bisa membayangkan bahwa anak perempuan itu tidak berani cerita ke siapa, malah itu justru jadi beban hidupnya, sehingga sampai bahkan dia kenal kepada laki-laki pun mungkin semakin ketakutan lagi, semakin lagi dan lagi ketakutan, kan kasihan. Oleh karena itu alangkah baiknya kita mengedukasi atau menjaga orang-orang sekeliling kita. Kalau kita menjadi seorang guru, kita harus mengingatkan anak-anak didik kita. Kalau kita menjadi seorang kakak, kita harus mengingatkan adik-adik kita. Kalau kita menjadi orang tua, kita harus banyak mengingatkan anak-anak kita, kan begitu. Gitu Mas ya. Iya. Ya kan kasihan rasanya kalau sampai terdengar, rasanya kan miris sekali seorang guru atau seorang ustadz berperilaku, bertindak begitu padahal dia sudah punya keluarga, sampai begitu kepada seorang muridnya. Kan nauzubillah, jangan sampai itu terjadi di sekeliling kita, terjadi di orang-orang terdekat kita. Begitu kira-kira teman-teman, para penonton, para subscriber. Semoga video pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaat ya. Kita artinya harus berhati-hati, banyak berhati-hati, sekali lagi banyak berhati-hati. Saya sampai kadang-kala gimana ya, ngelus dodo melihat kejadian itu. Orang yang seharusnya seorang ustadz lah, beda cerita kalau preman kan gitu jelas. Dan ini masalahnya setan yang berselimut jubah kan gitu kan, seorang yang dikatakan tuh seorang guru, seorang ustadz, tapi malah begitu terhadap seorang murid perempuannya, kan kasihan ya. Kita doakan semoga tadi korbannya segera pulih, segera bisa semangat dalam hidupnya, terus kemudian bisa bergaul ala kadarnya teman yang lain, tidak menganggap itu adalah beban yang harus berkelanjutan terus gitu. Ya masnya posisi mungkin kalau masih punya kontaknya ya diingatkan lah, dimotivasi lagi, diingatkan untuk tetap semangat, gak usah peduli itu yang lalu, sudah biarlah berlalu mungkin kan gitu, atau gimana dengan bahasanya masnya sendiri mengingatkan temennya tadi yang kenal melalui Instagram tadi. Iya. Jadi kira-kira begitu para penonton, para subscriber. Kurang dan lebihnya saya dan masnya ini berkata saya mohon maaf. Apabila itu ada lebihnya, itu datangnya dari Allah. Kalau itu ada kurang dan sisi negatifnya, itu datangnya dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kesempatan Secret Podcast pada malam hari ini, pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.